Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita membahas mengenai deret aritmatika. Deret aritmatika itu adalah bentuk penjumlahan suku-suku. Ingat, suku-suku itu bentuknya U1, U2, U3. Ini suku pertama, artinya ini suku kedua, ini suku ketiga dari barisan aritmatika. Jadi di sini kalau deret itu dia ditambah, bukan koma seperti ini. Kalau koma seperti ini itu namanya barisan. Kalau ditambah U1 tambah U2 tambah U3 itu artinya deret aritmatika namanya. Nah, rumusnya itu yang ini itu rumus rumus barisan. Ya. Kemarin pertemuan minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai barisan aritmatika UN. N itu suku keberapa dia minta, A itu suku pertama, ya. A itu sama dengan U1. Nah, ini. Nah, di bagian atasnya ada suku pertama itu sama dengan U1. Sama dengan A. Jadi, A itu sama dengan U1 ditambah N kurang 1. N kurang 1 ini suku yang diminta itu berapa? N dikurang 1. Itu rumus. Terus nanti dikali dengan B. Nah, ini sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Lalu deret itu jumlah artinya. Ingat ya, deret itu jumlah. N suku pertama deret aritmatika. Jadi rumusnya itu S. Berasal dari bahasa Inggris, deret itu atau jumlah itu dia artinya sum, S-U-M tulisannya. S-U-M. Jadi disingkat S, yang diambil S. Jadi di sini SN jumlah N suku pertama. Nanti di soal ditulisnya jumlah N suku pertama. Artinya jumlah dari suku pertama sampai ke N itu berapa? Rumusnya itu setengah kali N dikali dalam kurung, ya, 2A, 2 kali A artinya, ingat tadi A itu adalah suku pertama, ditambah N suku keberapa dia minta, sampai suku keberapa. Misalkan jumlah 20 suku, berarti di sini N-nya 20. Berarti di sini S20. Terus ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini rumusnya. Atau bisa disederhanakan, jika nanti pada soal diketahuinya UN, maka bisa dituliskan SN sama dengan setengah kali N, tetap sama ini, yang di dalam kurungnya aja berubah. A saja, atau suku pertama, U1 ditambah UN. UN-nya berapa? Seperti itu. Oke, contoh. Di situ suatu barisan bilangan memiliki rumus umum UN sama dengan PN tambah Q dengan N bilangan asli. Jika U5 itu sama dengan 31, artinya ini suku kelimanya itu 31 dan suku ke-9-nya itu 59. Tentukan nilai P dan Q untuk yang A, yang B suku ke-20, dan C jumlah suku 20 suku pertamanya. Nah, jadi A-nya kita tidak tahu. Kalau ingin mencari jumlah suku, maka harus tahu A-nya atau suku pertamanya dan juga bedanya. Nah, maka dari itu di sini UN-nya masih bentuk variabel. Ada variabel P dan Q, artinya nilai yang belum ditentukan. Maka kita cari dulu menggunakan U5 dan U9 ini. U5 sama dengan 31, artinya N-nya itu adalah 5. Jadi di sini coba perhatikan UN. Yang kecil di sebelah U itu adalah N, berarti ini U artinya 5 ini adalah N-nya. Sama dengan 31 itu hasilnya. Jadi kita substitusikan atau kita ganti nilai N yang pada PN tambah Q ini. Jadi P-nya tetap, ya, P-nya tetap, terus N-nya kita ganti jadi 5. Kok posisinya berubah? Nih kalau P kali N itu kan seharusnya ditulis P kali 5. Nah, karena ini berupa perkalian
dan perkalian itu bersifat komutatif, artinya misalkan seperti ini, 1 kali 2, 2 kali 1, kan mereka berdua ini sama, nilainya sama-sama 2. Jadi bisa kita tukar, karena biasanya angka berada di depan. Jadi ditulisnya 5 terlebih dahulu, angka terlebih dahulu, baru huruf atau variabel. Terus ditambah dengan Q. Q-nya ini tetap. Q tetap sama dengan hasilnya UN tadi. UN-nya ini di sini sama dengan U5. Karena N-nya 5. Maka di sini jawabannya 31. Seharusnya UN-nya kan berada di samping sini nih, yang di sini. Tapi kita bisa pindahkan sama dengannya ke samping kanan. U9 sama, jadi N-nya berarti 9 di sini. Jadi 9 kali P, ya, sama kayak ini kasusnya, seharusnya P kali 9, karena dia komutatif bisa dibalik. Jadi 9 kali P ditambah Q-nya tetap, terus sama dengan U9 nilainya 59 ditulislah di sini. Baru kita kurangkan supaya Q-nya ini hilang. Baru kita dapat 5P dikurang 9P. Di sini saya tulis 5P dikurang 9P. Kira-kira berapa? Karena P ini itu sama ya, maka angkanya boleh kita kurang. Terus kalau dikurang hanya angkanya saja, P-nya jangan. P ini sebagai satuannya aja. Jadi 5 dikurang 9, punya uang 5, punya hutangnya 9, berarti bayari ke hutang, sisa hutangnya min 4. Ya betul, jadi di sini min 4P. P-nya tetap ikut, sama dengan 31 kurang 59 itu min 28. Lalu bagaimana mendapatkan 7? Mendapatkan 7 ini itu diperoleh dari P sama dengan min 28 dibagi min 4. Min 28 bagi min 4. Itu sama dengan min bagi min plus 28 bagi 4 itu 7. Ya, jadi diperolehnya nilai P-nya sama dengan 7. Baru ke sini. Kita pilih salah satu, 5P tambah Q sama dengan 31 atau 9P tambah Q sama dengan 59. Pilih salah satu yang akan kita kerjakan langkah selanjutnya. Yang carilah angka yang kecil. Jadi yang kita ambil yang pertama ini saja. Apakah angka yang kedua ini bisa? Bisa, tapi angkanya gede dan perlu perhitungan yang lebih ekstra. Jadi kita pakai yang angka pertama itu aja. 5P tambah Q sama dengan 31. Substitusikan atau ganti nilai P-nya. P-nya ganti dengan 7. Jadi karena di sini artinya 5 dalam kurung 7 ini artinya dikali. 5 kali 7, 35. Di sini seharusnya 35. Nah, terus di sini 31 ini tetap terus didapat dari mana nih? Nah, ini tadi 35 ini kan seharusnya 35 tambah Q. Nah, 35 tambah Q tambah. Berarti posisi tambah pindah jadi kurang. Berlawanan arah. Berlawanan tanda. Jadi positif pindah jadi negatif. Jadi 31 kurang 35. Itu sama dengan min 4. Jadi Q-nya sama dengan min 4. Sehingga kita peroleh UN-nya adalah UN sama dengan PN tambah Q dari soal tadi. Itu sama dengan 7N. 7. P-nya 7. N-nya ini tetap karena dia masih bentuk N di sini. Tambah Q. Berarti karena Q-nya itu negatif, tambah ya positif kali negatif itu negatif. Jadi di sini jadi negatif 4. Jadi 7N kurang 4. Selesai. Lalu yang B itu ditanya suku ke-20. Berarti kalau ditanya suku itu N. N-nya 20. Barisan ini namanya. Jadi UN U20 itu sama dengan 7 di sini ya. Kita tidak menggunakan PN tambah Q lagi, tapi berupa angka yang ini. 7, N-nya di sini diganti menjadi 20, ya, 20 N. 7 kali 20 itu 140, dikurang 4.
Jadi jawabannya 136 untuk suku ke-20. Suku ke-20 ini barisan ke-20 artinya. Nah, yang C, jumlah 20 suku pertama. Nah, kalau ada kata jumlah, maka kita harus tahu dulu A-nya dan juga beda nih, karena rumusnya tuh ini. Tapi kalau di sini kan kita pada soal tidak diberitahukan A-nya berapa, B-nya itu berapa, bedanya atau selisihnya itu berapa. Jadi ini tidak bisa. Kalau selisih itu rumusnya U2 dikurang U1, sedangkan ini U9 kurang U5 itu tidak diperbolehkan untuk menentukan beda. Jadi di sini U-nya itu sama dengan U1-nya di sini. U1-nya itu sama dengan A kan sama dengan 7 kali 1. Jadi N-nya di sini 1. Karena suku pertama. 7 kali 1, 7 dikurang 4 itu 3. Jadi 7 kurang 4 sama dengan 3. Ini adalah suku pertama. Nah, baru kita cari SN. Yang kita gunakan rumusnya jangan yang ini, karena kita tidak tahu bedanya. Lanjut ke rumus sebelah sini. Jadi SN sama dengan setengah kali N kali A ditambah UN. Jadi di sini disubstitusikan, N-nya diganti 20. Jadi setengah kali N. N-nya 20, ganti dari sini 20 itu. Terus dikali 3, ya 3 itu adalah A-nya atau suku pertamanya. A itu adalah 3 atau suku pertamanya itu 3. Ditambah UN. UN-nya adalah U20. Jadi harus sama, misalkan di sini ditanya S20, maka di sini U20. Tidak boleh berbeda. Nah, U20 itu sudah kita cari di bagian B ini. Jawabannya 135. Nah, masukkan 136. Jadi setengah kali 20. Itu bisa kita coret 20 bagi 2. 20 bagi 2 itu dapat 10 ya. 20 bagi 2 itu dapat 10. Nah, jadi di sini dapat 10, terus yang 139 itu diperoleh dari 3 tambah 136. Baru kita